Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, melanjutkan perbincangan yang mengasihkan dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Izam. Maka hari ini kami akan berbincang tentang dunia politik, ranah politik. Karena dengan suatu alasan bahwa di kalangan sebagian besar, bahkan mungkin bisa dikatakan sebagian besar umat Islam melihat atau memandang bahwa politik itu kotor, karena mereka melihat dalam praktek dunia politik itu kotor, ya. Karena seperti kita ketahui, bagi kita yang belajar ilmu politik, ya, sejak abad ke-16 barangkali, ya, ketika era Niccolo Machiavelli, ya, seorang pemikir dari Italia, dia membuat sebuah buku Il Principe atau Sang Pangeran, ya kan, di mana di dalamnya terkandung suatu ajaran, bisa dikatakan seperti itu, tentang bagaimana seorang penguasa meraih kekuasaan, merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, menjalankan kekuasaan. Dan salah satu yang paling terkenal adalah ajaran Niccolo Machiavelli, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini yang kemudian banyak dianut, banyak dipraktekkan oleh sebagian besar politisi, mungkin di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia, termasuk negara kita. Ya, untuk mencapai tujuan mereka menghalalkan segala cara. Ya, kita lihat sehari-hari pada level manapun, ya, dari pilkades sampai pilpres. Maka oleh karena itu kita ingin membicarakan ini, sesungguhnya bagaimana Islam memandang dunia politik ini, ya. Apakah memang kita kemudian harus menghindarinya? Karena ketika kita menghindarinya, politik diisi oleh orang-orang kotor semua, ya, orang-orang jahat semua, ya. Orang-orang baik tidak ada yang terjun di dunia politik nanti, ya, gitu. Baik, kita ikuti perbincangan dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Izam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita, Ustadz, hari ini. Ya. Dan untuk hari ini kita akan mengangkat topik tentang politik. Wow. Ya, menarik ini. Ya, sebagian orang mengatakan politik itu kotor, karena ternyata banyak yang mengikuti Niccolo Machiavelli itu, menghalalkan segala cara, ya, untuk mencapai tujuan gitu. Ya. Tetapi sesungguhnya politik sesuatu yang mestinya juga penting, karena itu terkait dengan kekuasaan. Kalau kemudian dengan kekuasaan itu menjadikan suatu kemaslahatan, kan luar biasa. Betul. Nah, bagaimana sebetulnya Islam memandang dunia politik ini, kemudian apa yang seharusnya di kalangan kaum muslim ini memandang atau melihat politik dalam kehidupan ini. Ya. Terima kasih Pak Abdul. Jadi sebenarnya sama dengan yang lain, ya, fikih ibadah. Orang beribadah untuk apa? Mendekatkan diri pada Allah, ya kan? Melalui jalur ritual, misalnya sholat. Tapi sholat yang bagaimana? Ya, sholat yang kemudian bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan sampai dia sholat tapi masih mencuri, ya, tidak ada artinya. Jangan sampai dia berpuasa tapi masih berkata yang dusta, tidak ada gunanya. Hanya dapat lapar dan haus saja, kan begitu. Jadi semua aspek, baik itu aspek muamalah, aspek ibadah, yang kita kenal fikih siasah, ya, fikih politik, itu sebenarnya tujuannya yang mendekatkan diri pada Allah sebenarnya. Nah, sayangnya ketika orang itu sudah menjadi politisi, lalu diberi oleh Allah namanya kekuasaan melalui mekanisme yang ada, lalu dia menjadi sombong seperti Fir'aun, lalu dia menjadi sombong seperti Qarun dan yang lainnya. Nah, ini yang akhirnya menjadi kotor. Pasti dia menggunakan cara-cara yang tidak benar, ya, namanya politik uang, atau mungkin menggunakan jalur-jalur seperti guna-guna, bisa juga, atau kita menyebutnya dengan sihir. Nah, jadi akhirnya karena banyak prakteknya para politisi
yang demikian itu, para pemimpin negara yang mungkin melakukan hal seperti itu dari zaman ke zaman. Ya, sejarah telah menunjukkan banyaknya para penguasa, apapun gelarnya, ada yang namanya raja, ada khalifah dan sebagainya. Kecuali Khulafaur Rasyidun, ya kan, para pemimpin yang mendapat bimbingan dari Allah. Nah, itu berbeda. Tapi hampir kebanyakan mereka itu jadi lupa pada Allah. Mungkin sebelumnya aktivis mahasiswa, aktivis dakwah, menyerukan Islam. Tapi setelah sering makan enak, tidur di atas kasur yang empuk, lama-lama nggak bisa bangun malam, ya kan? Lama-lama, waduh, saya lagi sibuk nih, lagi meeting di hotel apa, lagi studi banding kunjungan sebenarnya, lagi wisata, sak gerbong, itu isinya pegawai wisata. Saya nggak nyindir ya. Tapi memang itu bisa melalaikan, bisa orang membuat lupa. Tapi kalau orang miskin kan, ya Allah, berilah aku kecukupan, ingat pada Allah. Orang sakit, ya Allah, berilah aku kesembuhan, ingat pada Allah. Orang yang sendirian di tengah lautan, kapalnya tenggelam, ya, ingat pada Allah. Tapi justru orang-orang yang berpesta, berlimpah dengan kekuasaan dan harta itu kecenderungannya lupa pada Allah, ya. Dan itu memang disebutkan juga dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, kalau mau jadi politisi harus yakin ya, bahwa saya nggak butuh duit, saya nggak doyan duit. Itu duit itu untuk apa? Hanya bikin susah. Tapi duit yang saya maksud, duit yang untuk dikumpul-kumpulkan. Nah, tapi duit atau harta yang disedekahkan, wah, kalau saya jadi politisi, jadi penguasa, jadi pemimpin, saya akan fasilitasi masyarakat yang miskin ini biar mereka itu diberi fasilitas, punya usaha macam-macam, dididik, dilatih gratis, diklat yang banyak, sehingga mereka menjadi mandiri, bisa memanfaatkan kekayaan di sekitarnya, apakah itu kolam ikan atau tanaman. Wah, saya datangkan ahli-ahli, melatih mereka budidaya tanaman ini, tanaman itu yang cepat, yang efektif, yang ya pokoknya seperti itu. Kalau dia niatnya seperti itu, wah, itu luar biasa. Itu nanti masuk dalam kategori bahwa imamun adil, atau pemimpin yang adil, pemimpin yang sangat memperhatikan masyarakatnya. Tapi yang penting sebenarnya bukan terus jadi kaya masyarakatnya yang tadinya miskin, tapi jadi mengerti Allah, jadi bersyukur pada Allah, jadi sholatnya jadi lebih baik. Itu tugas pemimpin juga. Jadi tidak hanya jasmani, materi, duniawi, tapi juga rohani, ya kan, ukhrawi atau akhirati istilahnya. Nah, itulah seorang politisi yang muslim yang sesungguhnya. Nah, tetapi kalau tadinya itu ahli ngaji, ahli ya waktu mahasiswa menghafalkan Quran, lalu kemudian jadi politisi, lalu bertemulah dia dengan politisi yang tidak beriman, lalu bercampur di situ, akhirnya lama-lama yang tadinya putih berubah jadi abu-abu, lalu berubah lagi jadi hitam. Ini seperti orang tidak terasa, dia terbawa arus dari sungai yang tadi jernih, akhirnya sampai ke tengah samudra, tidak bisa kembali lagi. Sudah susah, orang sudah nggak percaya lagi. Kalau itu terjadi, maka itulah tragedi. Kalau ada orang Islam yang dikenal baik Islamnya, dikenal baik solehnya, ibadahnya, lalu kemudian menjadi bupati misalnya, atau jadi wali kota, lalu dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum, baik hukum pemerintah, misalnya dia melakukan korupsi, bukan hanya orangnya atau negaranya yang dirugikan, tapi agama Islam menjadi terbawa-bawa. Nah, oleh karena itu sebaiknya kalau belum kuat itu imannya, masih senang dunia, apalagi punya cita-cita, wah nanti misalnya kalau punya rumah tingkat, punya villa, punya mobil ini itu, nah jangan kalau seperti itu. Kalau seperti itu masuk dunia politik, godaannya besar, nanti dia mungkin tercapai yang dicita-citakan, tapi akhirnya hilang keimanan. Demikian Pak.
Ustaz, kalau kita bicara secara lebih kontekstual dengan situasi di negara kita, kan juga banyak partai-partai yang mengatakan sebagai partai Islam. Tapi ternyata dalam praktek akhirnya mereka juga nggak beda dengan politisi dari partai-partai yang sekuler lah, yang mengikuti ajaran Niccolo Machiavelli, mengalahkan segala cara. Ini kira-kira kita masih bisa optimis nggak, Ustadz, di kalangan Muslim ini muncul politisi atau partai lah yang memang betul-betul menjalankan politik secara Islami lah, kira-kira begitu. Ya, optimis harus ya. Punya harapan lah gitu. Tapi realitanya memang ini adalah kelanjutan akibat kita dahulu dijajah, ya kan? Ini kolonisasi. Ya. Kalau dulu mengambil rempah-rempah dari penjajah itu, lalu kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, mereka mengambil apa yang ada dalam bumi, ya, berupa emas, batu bara, minyak dan sebagainya. Lalu yang diambil lagi itu pemikiran, sikap mental masyarakat terjajah. Akhirnya kita itu kan bangga kalau misalnya keluaran dari Eropa, wah, lulusan mana? Lulusan Oxford, lulusan mana lagi? Chicago, Sorbonne, Prancis itu Sorbonne, ya kan? Akhirnya kita ikut-ikutan mereka menyebut Saudi Arabia yang posisinya di barat kita, ya kan? Kita kan di timur mereka. Kita menyebut Saudi Arabia itu Middle East, Timur Tengah. Nah, gimana orang posisinya aja di barat? Itu gara-gara mengikuti orang-orang Eropa. Memang kalau Spanyol, Inggris, Portugis, Prancis, Belanda melihat Arab, Saudi itu Middle East. Jadi sampai ke itu kita terpengaruh. Ya, akibatnya ya ini seperti teori seorang anak yang pernah melakukan menjadi korban kekerasan seksual, pedofilia apa namanya, itu ada kecenderungan akan menjadi pelaku. Orang yang pernah mengalami menjadi korban ada kecenderungan menjadi pelaku. Nah, masyarakat yang terjajah itu bisa saja kecenderungannya kemudian menjajah. Ya dijajah bangsanya sendiri. Sendiri. Ada istilah londo ireng itu ya. Nah, itu masalahnya itu. Jadi problem ya, kalau optimis kita harus optimis ya. Lalu kenapa kok ada istilah partai Islam? Ini juga istilah yang sebenarnya kalau ditelusuri ini dari siapa itu para ilmuwan barat yang membagi Islam Jawa ini, ada namanya Abangan, Clifford Geertz, itu bagus ya, kita tahu lah. Itu ada Abangan, ada Priai, ya kan? Nah, lalu akhirnya ketika mendirikan partai, oh ini partai Islam. Kalau Abangan nasionalis, terus kalau Semi nasionalis agamis. Akhirnya kotak-kotakan ya. Terus orang bingung, ini bedanya apa ya? Oh, ternyata apa artinya sebuah nama. Jadi kalau menggunakan nama Islam, ya harus konsekuen, ya kan? Sikap-sikap perilaku sebagai partai Islam itu ya jujur, ya kan? Amanah, bertanggung jawab, mengerti persoalan, bisa menyelesaikan, ya kan? Dan lain sebagainya. Dan menjauhi namanya perselisihan. Karena Islam itu sebenarnya prinsipnya antara lain adalah ukhuwah Islamiyah, jadi persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah bertali agama Allah pada kebenaran, pada hukum, pada Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, kalau itu insya Allah kita akan menjadi negara yang disegani. Dan yang beruntung bukan hanya orang Islam, ya orang Islam kan bukan untuk orang Islam saja, tapi rahmatan lil alamin. Bahkan bukan hanya untuk manusia, ya hutan-hutan menjadi terlindungi. Ada undang-undang perlindungan anak, itu ada perlindungan hutan, ya kan? Hewan-hewan terlindungi, udara juga terlindungi. Jangan sampai udara menjadi korban dari namanya kekuasaan yang tidak familiar atau tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, ini semua kebijakan-kebijakan akan menyatu menjadi satu kebijakan yang terpadu untuk namanya kesejahteraan, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan. Dan itu Islam for all, Islam untuk semua, ya kan? Itu
itulah bahasa yang lain rahmatan lil alamin. Ya. Jadi menjadi rahmat bagi semesta alam, Ya. bagi hewan, bagi tanaman, apalagi bagi manusia. Demikian Pak. Baik, alhamdulillah luar biasa komprehensif dan holistik. Wah, ini pakai istilah-istilah yang keren. Penjelasan dari Ustaz terkait dengan dunia politik. Mudah-mudahan menjadikan umat lebih melek lah dalam melihat politik, tidak sekedar hanya meraih kekuasaan, tapi juga caranya yang meraih itu yang harus tetap Dan berkoridor. produknya juga. Produknya ya, oke. Produknya itu Baik. jangan sampai produknya itu justru menyengsarakan Ya. masyarakat. Tapi pasti kalau ada yang sengsara, ada yang bahagia. Ya. Nah, jangan hanya untuk kepentingan sedikit orang yang Ya. bahagia, sementara kebanyakan justru malah menderita Ya. akibat kebijakan. Iya. Nah ini Oke. namanya tidak rahmatan lil Ya. alamin. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.